Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan pada siang hari ini dengan topik yang berjudul faktor-faktor pembelajaran bahasa. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Paskalis Raymond Dapi, yang kedua Nanta Muhammad Vicky, yang ketiga Ria Damayanti, yang keempat Yunita Aflobun, yang kelima Nia Aprilia, dan yang keenam Taskia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang apakah motivasi mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Biasanya penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para pembelajar bahasa. Para pembelajar bahasa diberikan tes untuk mengukur kemampuan bahasa keduanya. Para peneliti kemudian mengamati apakah mereka yang memiliki kemampuan bahasa yang lebih tinggi juga memiliki nilai yang lebih tinggi pada tes motivasi. Jika ya, berarti kemampuan berbahasa berhubungan dengan motivasi. Cara serupa juga dilakukan pada tes hubungan intelektual dengan pembelajaran bahasa. Banyak kesulitan untuk melakukan penelitian seperti ini karena akan sangat sulit untuk mengukur kualitas motivasi intelektual atau yang lainnya secara akurat. Misalnya mereka yang berkemauan tinggi untuk mempraktekkan bahasanya namun tidak ada kesempatan untuk menggunakan bahasa itu dengan penuturnya, dibandingkan dengan mereka yang kurang motivasi namun selalu berinteraksi dengan penutur bahasa yang dipelajarinya. Banyak peneliti menyimpulkan bahwa pada pembelajaran bahasa kedua mereka memiliki motivasi yang lebih tinggi, akan lebih berhasil dibandingkan dengan mereka yang kurang termotivasi. Namun, beberapa peneliti juga menemukan bahwa mereka yang termotivasi belum tentu dapat nilai yang lebih bagus dalam tes kemampuan. Intelligence atau kecerdasan. Banyak penelitian menggunakan metode tes IQ atau metode lainnya yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah intelligence mempengaruhi kemampuan mempelajari bahasa. Hasilnya, para peneliti menyimpulkan bahwa tes IQ dapat digunakan untuk memprediksi seberapa seseorang akan berhasil dalam mempelajari bahasa. Penelitian terakhir menyebutkan bahwa intelligence mempengaruhi perkembangan pembelajaran bahasa. Attitude atau bakat. Ada bukti bahwa beberapa orang memiliki bakat yang luar biasa dalam mempelajari bahasa. Misalnya, Lorraine Obre 1989 mengatakan bahwa dia mengenal seorang bernama CG yang memiliki bakat luar biasa. CG adalah orang Inggris yang besar di Inggris. Pada usia 15 tahun, dia mempelajari bahasa Prancis di sekolah, juga bahasa Jerman, Spanyol, dan Latin. Pada usia 20 tahun, dia pergi ke Jerman. Dia mengatakan bahwa hanya setelah beberapa kali mendengar orang berbincang, kemampuan berbahasa Jerman yang pernah dia pelajari muncul. Dia kemudian bekerja di Maroko, di mana dia juga mempelajari bahasa Arab. Dia juga pergi ke Italia dan Spanyol, di mana dia hanya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk mengingat dan menguasai bahasa Spanyol dan Italia. Salah satu indikasi bakat adalah seorang cepat memahami sesuatu. Beberapa peneliti memandang bahwa bakat berbahasa terdiri dari beberapa tipe. 1. Mengidentifikasi dan mengingat bunyi. 2. Memahami fungsi kata dan kalimat. Memahami fungsi kata dalam kalimat. 3. Mengingat kata baru. Personality atau kepribadian. Kepribadian sering dikatakan sebagai satu hal yang mungkin berpengaruh pada pembelajaran bahasa kedua, meskipun tidak mudah untuk menjelaskan secara empiris. Namun beberapa penelitian telah menemukan bahwa keberhasilan dalam belajar
bahasa kedua berhubungan dengan skor individu dalam tes kepribadian seperti tingkat kesombongan, kepetualangan, dan lain-lain. Sebuah penelitian bahkan menyertakan efek dari alkohol terhadap pronunciation atau pelafalan. Guiora et al. 1972. Mereka yang mengonsumsi sedikit alkohol lebih baik dalam pronunciation daripada mereka yang tidak minum alkohol sama sekali. Namun tidak perlu diteliti lebih lanjut tentang hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Beberapa karakteristik kepribadian seperti sikap, hormat, empati, banyak bicara, dan suka mendengarkan juga telah diteliti hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Namun belum ada yang dengan sangat jelas dapat menyatakan hubungan sikap-sikap individu tersebut dengan tingkat pembelajaran bahasa. Meskipun penelitian belum dapat menjelaskan secara spesifik, banyak penelitian yang yakin bahwa kepribadian pasti mempengaruhi seseorang dalam belajar bahasa kedua. Faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran bahasa. Faktor usia. Kumara Fadivelu 2006 dan Strand 2003 menyitir gagasan Lenneberg tentang Critical Period Hypothesis atau CPH yang mengajurkan bahwa bahasa paling baik dipelajari sebelum masa pubertas. Kumara Fadivelu juga menyitir pendapat Krashen yang mendukung younger is better. Menurut Krashen, perkembangan bahasa kedua pada anak-anak dan orang dewasa tentu melibatkan proses yang berbeda. Anak-anak memanfaatkan sifat bawaan pemerolehan bahasa sebagaimana pada pemerolehan bahasa pertama, sedangkan orang dewasa memanfaatkan kemampuan menyelesaikan masalah secara umum. Berbeda dengan gagasan di atas, Kumara Fadivelu juga menyetir pendapat M.C. Laughlin dan Snow yang justru menyerahkan older is better, karena menurutnya peserta didik yang lebih dewasa memiliki kemampuan kognitif dan literasi yang akan mempercepat perkembangan bahasa kedua mereka. M.C. Laughlin dan Snow juga membuktikan bahwa terdapat konteks di mana orang dewasa tidak hanya mencapai kecakapan seperti penutur asli, tetapi juga mengalami kemajuan lebih cepat dan menampilkannya dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi pada tahap awal pembelajaran dibandingkan dengan yang usianya lebih muda. Faktor efektif atau sikap dan motivasi. Penelitian pada ranah efektif pembelajaran bahasa terus dilakukan oleh para ahli. Menurut Dukah 2006, hasil penelitian pada ranah ini menunjukkan bahwa faktor sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Faktor sikap ini berpengaruh secara aktif dalam membentuk cara belajar bahasa yang digunakan oleh peserta didik dan pelajaran apa yang disukainya. Dukah menyitir hasil penelitian dari Stephens, Brickbichler, dan Omagio yang mengemukakan bahwa guru bahasa berperan penting dalam mempengaruhi sikap peserta didik, baik sikap positif maupun negatif. Hasil penelitian Gardner dan Lambert yang disetir oleh Dukah 2006 dan Brown 2007 menunjukkan bahwa peserta didik yang termotivasi untuk belajar bahasa ternyata memiliki sikap-sikap yang positif. Artinya, sikap positif berhubungan dengan motivasi integratif. Peserta didik yang memiliki sikap positif terhadap bahasa yang dipelajari juga memiliki motivasi integratif untuk mempelajari bahasa tersebut. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa yang dipelajari memiliki motivasi yang lemah untuk mempelajari bahasa tersebut. Gardner dan Lambert atau dalam Kumara
de Velu 2012 membedakan antara motivasi integratif dan motivasi instrumental. Motivasi integratif yaitu motivasi yang mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua karena adanya keinginan secara kultur, terintegrasi dengan anggota masyarakat penutur bahasa itu atau menjadi bagian dari masyarakat bahasa tersebut. Sedangkan motivasi instrumental adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua karena tujuan-tujuan fungsional seperti ingin memperoleh satu pekerjaan atau lulus ujian. Hasil penelitian Gardner dan Lambert atau dalam strain 2003 juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara hasil belajar dan sikap terhadap bahasa target. Gagasan awal Gardner adalah bahwa motivasi integratif diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran bahasa. Faktor linguistik. Atkinson atau dalam PIKA 2011 menyoroti tentang bahasa ibu dalam hubungannya dengan keberhasilan pembelajaran bahasa. Menurut Atkinson, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa ibu dapat menjadi modal yang berharga dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam hal ini, Atkinson mengemukakan bahwa bahasa ibu merupakan salah satu faktor linguistik yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa kedua. Menurut Brown 2007, guru bahasa perlu memahami sistem dan fungsi bahasa kedua dan perbedaan-perbedaannya dengan bahasa pertama pembelajaran. Bagi guru bahasa, memahami suatu bahasa dan bagaimana mencapai pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memahami dan menjelaskan sistem bahasa itu, atau fonem, morfem, kata, kalimat, dan wacana adalah dua hal yang sama pentingnya. Konteks politik dan sosial. Christian 2011 menyoroti tentang pemakaian dan status bahasa. Menurut Christian, pemakaian bahasa kedua secara aktual juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa. Ketika dua bahasa tersedia dan salah satunya lebih mudah dari yang lain karena lebih dikenal, maka biasanya peserta didik akan lebih memilih bahasa tersebut. Menurut Christian, status sosiolinguistik bahasa juga memainkan peran penting. Ketika bahasa mayoritas disandingkan dengan bahasa minoritas, maka peserta didik dan guru tentu akan lebih menyukai bahasa yang memiliki status lebih tinggi. Serupa dengan pendapat ini, McKay dan Ruddy mengemukakan bahwa keputusan politik suatu negara yang memberikan status tertentu pada suatu bahasa dapat mempengaruhi konteks sosial pembelajaran bahasa tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi motivasi untuk mempelajarinya. Menurut Brown, hubungan antara bahasa dan masyarakat tidak bisa didiskusikan tanpa menyentuh aspek politik dan kebijakan bahasa. Hampir semua negara memiliki semacam kebijakan eksplisit atau implisit yang mempengaruhi status bahasa asli dan bahasa asing. Akhirnya, kebijakan-kebijakan bahasa itu dipolitisasi ketika kelompok tertentu ingin meraih kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Mengenai konteks lingkungan sosial, Stern mengemukakan bahwa berada dalam lingkungan bahasa, target akan memberikan banyak kesempatan untuk menggunakan bahasa secara terus-menerus dan dalam situasi yang berbeda-beda. Namun, STEM juga mengisyaratkan bahwa apakah lingkungan akan mendukung atau tidak terhadap individu peserta didik. Bahasa sangat tergantung pada konteks sosial tertentu dan cara individu merespon konteks tersebut. Kesimpulan, umur pembelajaran adalah salah satu karakteristik yang menentukan cara pendekatan individual dalam pembelajaran bahasa kedua. Tapi kesempatan untuk belajar, baik di dalam maupun di luar
motivasi belajar, dan perbedaan individu. Dalam hal ini, bakat bahasa juga faktor penting yang mempengaruhi tingkat belajar dan kesuksesan dalam pembelajaran. Kita telah mengetahui kecerdasan, bakat, kepribadian, dan karakteristik motivasi pilihan pembelajar, dan usia mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Telah dipelajari bahwa studi tentang variabel pembelajaran secara individual tidak mudah, dan hasil penelitian yang tidak ada dan tidak terlalu memuaskan. Hal ini terjadi karena kurangnya definisi dan metode yang jelas untuk mengukur karakteristik individu. Juga karena fakta bahwa karakteristik pembelajar tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Pembelajar berinteraksi dengan cara yang kompleks. Sulit membuat prediksi yang tepat tentang karakteristik individu tertentu, mempengaruhi keberhasilannya sebagai pembelajar bahasa. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru yang sensitif yang memperhatikan pelajarnya dan menerapkan gaya pembelajaran dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang membuat hampir semua pembelajar sukses dan pembelajar bahasa kedua.